Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Pengajian yang lalu sudah kita bahas tentang rukun Islam, rukun iman, dan arti daripada la ilaha illallah. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan inti, yaitu tentang fikih. Dan kebanyakan kitab fikih itu pasti diawali dengan bab toharoh, bersuci. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, miftahus shalah at-tuhur. Kunci daripada ibadah, sholat, kemudian tawaf, at-tuhur, yaitu bersuci. Nah, ini kunci ya, maka harus taruh depan. Sebelum Anda ibadah sholat dan lain sebagainya, maka dibahas oleh para ulama tentang cara bersuci, karena itu kunci untuk keabsahan ibadah orang muslim. Nah, para ulama mengatakan yang pertama meletakkan pembahasan kitab Thaharah diletakkan di depan. Itu ada yang mengatakan itu Imam Muzani. Tartibnya ya. Tartib peletakan daripada pembahasan kitab fikih itu ada yang mengatakan itu Imam Muzani. Nah, kemudian diikuti oleh para ulama yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk terhadap pembahasan tanda anak baligh. Kenapa? Karena kalau sudah baligh itu sudah menjadi taklif, kena khitab. Sebelum baligh ya dia melakukan maksiat tidak dianggap dosa, tidak dicatat dosa. Melakukan ibadah nggak dicatat pahala. Kenapa? Mukallaf. Kapan dia mukallaf? Setelah dia baligh. Bagaimana tanda-tandanya dia baligh? Nah, sekarang dibahas oleh para ulama tanda-tanda anak itu menjadi baligh. Kenapa? Karena nanti urusannya nih rentetannya besar. Wajib sholat, wajib puasa, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nanti rentetannya besar dengan 3 tanda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah. Faslun. Alamatul bulugh thalasun. Tanda anak sudah sampai batasan baligh. Thalasun ada 3. Yang pertama, tamamu 15 sanatan fid dzakari wal unsa. Sempurna usia 15 tahun, ini baik bagi laki dan perempuan. Yang kedua, wal ihtilamu fid dzakari wal unsa litis isinin. Mimpi baik bagi laki dan perempuan litis isinin, tapi usianya 9 tahun. Yang ketiga, wal haidu, haid, keluar darah, fil unsa, bagi perempuan. Usianya berapa? Litis isinin, ketika usianya 9 tahun. Nah, kita bahas definisi pertama, yaitu tentang toharoh. Apa itu toharoh? Nah, ada lughatan, ada syar'an. Syar'an itu menurut syariat. Kalau lughatan menurut bahasa. Nah, apa itu thaharah lughatan? An-nadhafa wal khulus, yaitu bersih. Bersih minal adnas, bersih daripada kotoran-kotoran. Wal khulus, khulus itu bebas. Hissiyatan kanat, baik itu kotoran terlihat dengan kasat mata. Contohnya apa? Ya seperti najis. Najis kan ada bau, ada rasa, ya, kemudian ada benda, ya kan, bau, rasa, kemudian bisa diindra, bisa dirasakan, bisa dilihat. Nah, itu hissi. Au ma'nawiyan, atau kotoran itu maknawi. Maknawi itu tidak bisa dikasat oleh
indra, tidak bisa diindra. Itu maknawi. Contohnya apa? Kalau uyub ya seperti penyakit hati, sombong, hasud, ria, itu kan penyakit, kotoran tapi dalam hati, tapi tidak bisa diindra. Nah, ketika Anda membersihkan daripada kotoran yang bisa diindra, itu namanya tohara. Membersihkan hati itu namanya tohara. Tohir qalbak, bersihkan hatimu. Artinya kotoran hati ya, bukan berarti tohir qalbak itu wudu'i. Bukan wudu'i, bukan mandi, bukan tayamumi. Tohir qalbak, sucikan, bersihkan hatimu daripada penyakit-penyakit hati. Nah, kemudian secara syar'an, menurut definisi syariat, ada yang definisi Ibnu Hajar, ada Imam Nawawi. Tapi para ulama lebih condong kepada definisinya Imam Nawawi. Kalau Ibnu Hajar beliau mengatakan, apa itu toharoh? Fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun. Yaitu perbuatan, melakukan sesuatu yang mana tatawaqqafu alaihi, bergantung terhadap sesuatu tersebut, ibahatun, kebolehan satu pekerjaan. Anda hadas, kemudian Anda sholat, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, sholat ini bergantung terhadap perbuatan Anda, yaitu toharo, wudhu. Ketika Anda wudhu, maka kebolehan sholat bergantung kepada wudhu. Anda wudhu, baru boleh sholat. Sholat nggak bisa dikerjakan kecuali harus suci. Nah, karena itu fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun, melakukan perbuatan yang mana perbuatan ini tatawaqqafu alaihi ibahatun, bergantung terhadap perbuatan itu, yaitu toharo, bersuci, ibahatun, kebolehan satu perbuatan, sholat. Walau min ba'dil wujuh, walaupun kebolehannya dari sebagian sisi. Artinya apa? Kalau Anda wudhu, itu bebas. Kebolehannya bebas. Anda ketika wudhu boleh sholat wajib, kemudian sholat wajib lagi, kemudian baca Quran, kemudian sholat jenazah, kemudian tawaf dengan satu wudhuan. Tapi kalau Anda melakukan tayamum, maka kebolehannya terbatas, min ba'dil wujuh, dari sebagian sisi. Ketika Anda tayamum nih boleh melakukan sholat wajib, sholat duhur, kemudian buat sholat asar lagi boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh, cukup satu kewajiban. Kemudian dibuat sholat sunnah, boleh. Baca Quran, boleh. Tapi untuk sholat wajib lagi enggak boleh, min ba'dil wujuh, kebolehannya terbatas. Au thawabun mujarrad, atau melakukannya hanya mencari murni pure cari pahala. Contoh, basuhan kedua ketiga. Anda wudhu, basuhan pertama rata. Sudah rata. Berarti kan sudah raf'ul hadas. Basuhan kedua, apakah ini ngangkat hadas? Enggak. Basuhan ketiga, apakah ngangkat hadas? Enggak. Terus apa? Kedua ketiga itu murni untuk cari pahala, melakukan sunnah. Jadi definisi tohara menurut Ibnu Hajar yaitu melakukan perbuatan yang mana kebolehan ibadah ini tergantung dengan perbuatan itu, walaupun dari sebagian sisi kebolehannya. Atau melakukan satu perbuatan bukan untuk kebolehan, tapi murni cari pahala. Anda wudhu sekali rata, wajah rata, satu kali basuhan tangan rata semua, boleh nggak untuk sholat? Boleh. Sudah ibadah, hasil sudah. Tapi kalau Anda melakukan 3 kali sempurna, maka basuhan kedua ketiga itu la tatawaqqafu alaihi ibahatun. Dengan basuhan pertama sudah boleh Anda. Basuhan kedua ketiga itu mujarrad sawab, murni cari pahala. Itu definisi tohara menurut Ibnu Hajar. Nah, kalau menurut Imam Nawawi beda lagi. Imam Nawawi raf'u hadasin, yaitu melakukan perbuatan raf'u hadas, mengangkat hadas, au izalatin najasin, atau menghilangkan najis. Apa itu raf'u hadas? Wudu, mandi janabat.
Berarti wudu mandi janabah termasuk kategori definisi toharoh. Au izalatin najasin, au izalatun najasin, menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Ya. Apa izalatun najas? Ya, Anda istinja dengan air, kemudian ada kotoran, Anda bersihkan, itu izalatun najas. Itu namanya toharoh. Au ma fi ma'nahuma, atau yang senada dengan raf'u hadas au izalatun najas. Fungsinya sama. Fungsinya seperti raf'u hadas. Apa itu? Tayamum. Tayamum itu kan bukan raf'u hadas. Anda wudu, maka hadas Anda terangkat. Tapi kalau Anda tayamum, tetap hadas. Tapi dengan tayamum, Anda ibahah. Meminta kebolehan untuk melakukan ibadah walaupun masih ada hadas. Hadasnya dari angkat, ibahah. Boleh melakukan ibadah walaupun tidak ada wudhu. Tapi dengan cara apa? Tayamum. Nah, tayamum ini juga termasuk toharoh. Kenapa? Karena senada. Fungsinya sama seperti raf'u hadas. Atau fungsinya seperti izalatun najas. Apa fungsinya seperti izalatun najas? Istinja bil hajar, istinjaknya dengan tisu, istinjaknya dengan batu, dengan kayu. Anda istinja, buang air, kemudian Anda bersihkan dengan sesuatu yang jamid, qolit, tohir, kan gitu ya. Maka itu bukan izalatun najas, tapi taklil, takhfif, meminimalisir najis. Tetap najis, tapi ma'fu. Ma'funya bagi Anda. Nah, ini definisi Imam Nawawi. Apa itu toharoh? Toharoh itu raf'u hadas, wudu, mandi janabat, izalatun najas, istinja, kemudian atau yang fungsinya sama seperti raf'u hadas, tayamum. Fungsinya seperti izalatun najas, yaitu istinja dengan batu. Au ala suratihima. Atau gambarannya seperti raf'u hadas, gambarannya seperti izalatun najas. Apa itu? Ya bahasan kedua, ketiga. Kalau Ibnu Hajar itu kan cari pahala. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan apa? Basuhan kedua, ketiga itu gerak-geriknya sama seperti basuhan pertama kan? Tapi tidak ngangkat hadas. Anda wudhu, basuhan pertama rata, raf'u hadas ini. Ini yang pertama, ini raf'u hadas. Yang kedua, gambarannya seperti raf'u hadas, cuma bukan ngangkat hadas. Anda istinja, hilang nih najisnya, kemudian Anda basuh lagi. Apakah izalatun najas? Enggak. Surahnya, gambarannya persis kayak izalatun najas. Itu definisi daripada toharoh menurut Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Nah, kemudian sekarang tanda. Tanda anak itu sudah balik. Yang pertama, usia 15 tahun. Mau laki, mau perempuan. Kalau sudah usia 15 tahun, itu langsung vonis balik. Wajib sholat, wajib puasa. Melakukan kemaksiatan, catat dosa. 15 tahun, tapi dengan catatan, tahun Hijriyah. Maka dari itu, Anda kalau mempunyai anak lahiran, yang Anda ingat itu catatan daripada tahun Hijriyahnya. Tanggal berapa, jam berapa, hari apa, tahunnya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan balik nanti. Kalau Anda tidak paham, nanti bingung. Ini kapan baliknya nih ya? Oh, ini Januari. Padahal lahirnya bukan Januari, lahirnya Ramadan. Cuma yang diingat-ingat Januari. Yang berkaitan dengan ibadah Anda itu tahun baru Hijriyah. Tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Nah, baliknya seseorang, anak dikatakan balik kapan? Usia 15 tahun Hijriyah. Ini bagi siapa? Mau laki mau perempuan. Kalau sudah usia 15 tahun, walaupun tidak mimpi, walaupun belum keluar haid, langsung dihukumi balik. Yang kedua, ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah. Bagi siapa? Ya laki perempuan. Mau anak laki, mau anak perempuan, ketika mimpi,
kemudian keluar sperma, maka dia dihukumi baligh. Tapi dengan catatan litis isinin, mimpinya 9 tahun, usia 9 tahun. Jadi kalau di bawah 9 tahun tidak mungkin. Anak mimpi basah di usia di bawah 9 tahun tidak mungkin. 9 tahun hijriyah. Kemudian anak Anda, laki atau perempuan, kok mimpi keluar sperma, maka baligh. Yang pertama usia 15 tahun, mimpi nggak mimpi, keluar haid atau enggak, baligh. Yang kedua usia 9 tahun. Ya, ini minimalnya usia 9 tahun atau 10 tahun, 9 ke atas. 9, 10, 11 ke atas, kok mimpi keluar sperma, baligh sudah anak Anda. Wajib sholat, wajib puasa. Ya. Nah, kemudian terkadang begini. Ya. Apakah perempuan keluar sperma? Nah, ini Ummu Sulaim, sahabat seorang perempuan, itu pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, malu ya mau tanya kepada Nabi Muhammad. Cuma karena ini urusan agama, memberanikan diri tanya kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, minta maaf, saya mau tanya ini urusan agama. Wahai Rasul, kalau perempuan mimpi ya, apakah wajib mandi janabat? Maka Nabi Muhammad jawabannya luar biasa. Adab, akhlak, santun. Nggak sampai malu itu perempuan. Jawabannya Nabi Muhammad apa? Naam, idza ra'atil ma. Ya, kalau melihat air. Allah. Nabi Muhammad enggak mengatakan iya kalau keluar mani, enggak. Nabi Muhammad mengatakan apa? Iya kalau ngelihat air. Orang faham. Cerdas. Oh, iya wahai Rasulullah. Arti air di situ apa? Mani. Jadi, perempuan itu bisa keluar sperma. Keluar sperma. Tuh lihat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tanya kepada Nabi Muhammad tentang mimpinya seorang perempuan. Apakah mewajibkan mandi janabat? Loh, orang mandi janabat itu kan bukan karena mimpinya, tapi karena keluar sperma. Ummu Sulaim tanya, kalau perempuan mimpi, apakah mandi janabat? Nabi Muhammad nggak jawab iya, tapi dijelaskan yang menyebabkan mandi janabat bukan mimpinya, tapi idza ra'atil ma. Ketika perempuan melihat air sebab mimpi. Apa yang dimaksud air di situ? Sperma, mani. Ini dalil bahwasanya seorang perempuan bisa mengeluarkan sperma. Faham? Nah, maka dari itu, lihat, ini ulama mengatakan apa? Wal ihtilam fi dzakari wal unsa. Tanda baligh selanjutnya apa? Mimpi basah, keluar sperma. Laki perempuan. Usia berapa? 9 tahun. Cuma kedokteran mengatakan enggak bisa. Perempuan itu enggak bisa keluar mani. Diganti, ada ovum, apa itu? Sel telur. Maka dari itu enggak ada. Perempuan keluar sperma enggak ada. Lah itu Nabi Muhammad menjelaskan kok. Idza ra'atil ma. Perempuan bisa kok keluar sperma. Ketika dia tidur, mimpi, kemudian sampai dia syahwat, keluar sperma, ada. Dijelaskan oleh syariat. Nah, bagi dokter-dokter nih, mungkin cobalah diteliti lagi ya. Jangan sampai kita menyalahkan hadis. Ini menurut kedokteran, tidak bisa perempuan keluar mani. Tapi di sisi lain, Nabi Muhammad menjelaskan, bisa kok keluar mani perempuan. Terus kita pegang yang mana? Ya tentunya kita kedepankan Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad SAW. Kita pasti percaya dengan Nabi Muhammad. Sebelum ada ilmu kedokteran, Nabi Muhammad ini faham bagaimana penciptaan makhluk di dalam rahim. Nabi Muhammad faham. Maka sebaiknya dokter-dokter meneliti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Perempuan bisa keluar sperma. Jadi Anda jangan nyerang hadis, nggak mungkin. Anda teliti dulu. Anda teliti pasti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar, pasti. Nah, kemudian ya Allah, wal haid yang selanjutnya yaitu haid. Keluar darah. Bagi siapa? Fil unsa. Ini khusus perempuan.
Litis isinin, tapi usianya 9 tahun. 9 tahun keluar haid, baru balik. Di bawah 9 tahun, kok keluar haid, keluar darah, apakah itu haid? Dilihat dulu. Apakah usia 9 tahunnya itu kurang daripada 16 hari? Atau 9 tahun kurang 10 hari? Ini pembahasan para ulama. Maka para ulama mengatakan begini. Seorang anak perempuan itu dikatakan balik ketika keluar darah haid. Catatannya usia 9 tahun. Usia 9 tahun ini bagaimana? Kurang lebih 9 tahun. Artinya apa? Kalau usia 9 tahun kurang daripada waktu yang cukup untuk haid dan suci. Waktu cukup haid dan suci berapa? 16 hari. Kan begitu? 16 hari. Nah, kalau ada perempuan keluar darah 9 tahun, usianya 9 tahun Hijriah, kurang. Ini ulang tahun ini Beb, nanti 10 hari lagi keluar darah, haid itu, balik. Tapi kalau 9 tahun kurang 16 hari, berarti 16 hari ini kan cukup untuk haid dan suci. 9 tahun Beb, anak saya perempuan keluar darah. Tapi 9 tahunnya itu kurang 16 hari. Bagaimana ini? Belum balik. Itu bukan haid. Hitungannya begini. Lihat ya, hitungannya begini. 16 hari ya, 16 hari itu untuk haid dan nifas. Untuk haid dan nifas. 16 hari itu waktu suci dan haid. 16 hari. Nah, hitungannya begini. 1 hari kan 24 jam. 1 hari 24 jam. Kemudian dikali 16. 24 jam kali 16. Totalnya berapa? 384 jam. Maka ngitungnya begini. Ada seorang perempuan, anak perempuan 9 tahun, usia 9 tahun Hijriah. Tapi usia 9 tahunnya ini tidak pas. Kurang 384 jam. Keluar darah. Ya bagi 384 jam. Tadi kan sudah saya jelaskan. 1 hari berapa jam? 24 jam. Kemudian 16 hari. 16 hari ini apa? Haidnya dan sucinya. Ya kan? Haid dan suci. Berarti 24 jam dikali 16. Totalnya berapa? 384 jam. Anak perempuan keluar darah usia 9 tahun Hijriah. Ya. Kemudian 9 tahun Hijriah tapi kurang 348 jam. Berarti usia 9 tahun kurangnya 16 hari. Kurangnya 16 hari. Ulang tahunnya nanti nih. 9 tahun nanti. 16 hari ke depan baru dia itu ulang tahun. Lah kok sekarang keluar haid? Maka bagaimana? Nah disebut haid nih. Nah disebut haid, belum balik. Kenapa? Karena 384 jam itu cukup untuk perempuan haid dan suci. Nah, tapi sebaliknya, kalau ada seorang anak perempuan 9 tahun Hijriah keluar darah, cuma 9 tahunnya ini nggak pas. Keluarnya 9 tahun kurangnya berapa? 384 jam. 384 jam. Keluar darah. Terus bagaimana? Apakah haid? Haid. Balik. Kenapa? Karena ini tidak cukup dikatakan untuk masa suci dan haid. Itu kan 384. Nah, sedangkan ini 383. Berarti keluar darah haid dia. Balik wajib mandi janabat. Kemudian kalau dia sudah zuhur wajib sholat zuhur.
Paham ya? Jadi patokannya 16 hari. Jangan langsung 9 tahun keluar darah. Apakah langsung balik? Lihat dulu. Apakah pas ini 9 tahun Hijriah ini? Maka dari itu catat. Lahir anak Anda itu Hijriah itu catat. Itu penting. Untuk apa? Urusannya dengan ini. Urusannya dengan masa balik, kemudian rentetannya wajib sholat atau enggak. Kalau Anda enggak nyatet, sedangkan dia sudah masuk balik, kemudian enggak sholat, waduh fatal. Iya, sudah berani meninggalkan kewajiban sholat. Nah, mudah-mudahan lah kajian yang singkat ini menjadi ilmu yang manfaat, dan harapan kita mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk usia balik, mudah-mudahan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang saleh salehah, bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.